datang menyembahmu. Haleluya, Jesus Christ. Mari kita katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Mari penuhi kami, Tuhan. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Bersama kita katakan, jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Haleluya. Mari sembah Yesus dengan segenap hatimu. Haleluya. We love you, Jesus. Oh, haleluya. Jesus, we love you. We love you. Hallelujah. Hallelujah. Idalabayana masiralabayana masiralabayana masiralabu. We love you, Jesus. We love you, Jesus. Terima kasih, Tuhan. Putus Pak Yanto. Iya, kok Kak dengar? Kayaknya direkam ini, soalnya ditulis direkam. Rupanya bergabung tadi, Pak John bergabung. Oh gitu. Nah ini. Sudah jalan.
Oke, Bapak Ibu sekalian, kita siap. Haleluya, Jesus Christ. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau yang layak disembah ya Tuhan. Mari katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Saat kami datang menyembah-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhi kami. Terima kasih Tuhan. Oh, saat ku datang menyembah-Mu, hatiku mengasihi-Mu. Bawaku dalam hadirat-Mu. Ku hanya ingin menyembah-Mu. Katakan sekali lagi, saat ku datang. Saat ku datang menyembah-Mu. Hatiku mengasihi-Mu. Bawa kami Tuhan. Bawaku dalam hadirat-Mu. Ku hanya ingin menyembah-Mu. Mari bersama katakan. Roh Kudus datang penuhiku. Bawaku dengan kuasa-Mu. Yesus Tuhan pulihkanku. Mujizatnya terjadi. Bagi Roh Kudus. Roh Kudus datang penuhiku. Bawaku dengan kuasa-Mu. Yesus Tuhan pulihkanku. Dengan iman katakan sama-sama. Mujizatnya terjadi. Mujizatnya terjadi. Ini doa kami. Mujizatnya terjadi. Mari yang percaya mujizat terjadi. Sembah Yesus. Kita sembah Tuhan. Sembah Yesus. Haleluya. Oh, sampai selamanya. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Sampai selamanya. Seumur hidupku, ku sujud menyembah. Engkau Tuhan yang berkuasa selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari yang percaya bersama katakan amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dia Tuhan yang berkuasa. Mari kita tinggikan Dia pada pagi hari ini. Haleluya. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, mari kita bersama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus di atas kepala kita sama-sama. Ya, semuanya. Haleluya. Oh yeah. Bersama katakan. Berkuasa di bumi, di surga. Bertakhta dalam kemuliaan. Dialah siapa? Tuhan Allah kita. Namanya berkuasa. Pembebas umatnya. Berkuasa. Berkuasa di bumi, di surga. Bertakhta dalam kemuliaan. Oh dialah
Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, namanya berkuasa. Pembebas umatnya, ajukan jempol. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya, Yesus segala raja. Tuhan Allah kita, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja. Siapa dia? Tuhan Allah kita. Dialah Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Yesuslah Raja, Yesus Allah kita, Dia Tuhan selamanya. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan, dan doa untuk firman Tuhan pagi ini akan dinaikkan oleh Bapak Bruri Tikualu dari Jerman. Ya, salam, selamat pagi semuanya. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih yang mana kami dapat berkumpul semuanya. Dan mengucapkan syukur yang mana kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kini tibalah saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu melalui pengembala kami, Pastor John Sarbunan. Dan urapilah dia dengan darah-Mu yang kudus dari awal hingga akhir. Kuatkan dia, berilah kesehatan dan jauhkan dari penyakit. Terima kasih Tuhan. Biarpun firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Apapun yang akan disampaikan supaya dapat menjadi rema dan berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yang akan mendengarkan firman-Mu, kami siapkan hati kami supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan dan melakukannya setiap hari. Ini biarlah kuasa-Mu Tuhan dan Roh Kudus menyertai setiap langkah kehidupan kami, dan biarlah hanya rencana dan kehendak-Mu yang terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, yang mana kami atas nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertainya. Di dalam Tuhan ada kekuatan, ada pertolongan, ada keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus, yang mana kami telah berdoa. Amin. Amin. Praise the Lord.
Terima kasih Pak Bruri Tikwalu untuk doa yang sangat indah sekali pagi ini sudah dinaikkan ya. Untuk doa juga buat kami. Terima kasih Pak Bruri bersama Bu Rusalin. Ya, Ya, terima kasih Pak John. Amin. Amin. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, mari Bapak Ibu sekalian kita akan lihat firman Tuhan ya. Sebuah tema yang saya angkat pagi ini adalah Let's God Speak to You. Ada yang tahu artinya ini? Biarlah Allah berbicara padamu. Amin. Ya. Jadi Tuhan ingin kita setiap hari mendengar firman Tuhan. Dan waktu mendengar firman Tuhan, mari kita jaga hati kita supaya jangan kita mengeraskan hati ya saat Tuhan bicara kepada kita. Kita lihat nats bacaan Alkitab kita pagi ini terambil dari Ibrani 3 ayat 15 kepada sahabat kita kekasih Tuhan. Koordinator pagi dari Lawang, Pak Yanto dipersilakan. Ya, Ibrani 3 ayat 15. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Amin. Pada waktu Allah berbicara, let God speak to you. Pada saat Tuhan berbicara, saudaraku, maka Tuhan ingin setiap engkau yang mendengar firman Tuhan pagi ini, jangan ada yang mengeraskan hatinya. Sebab kalau orang mengeraskan hatinya, dia tidak akan pernah bisa mendengar suara Tuhan dengan baik. Terkadang suara Tuhan itu keras, kadang-kadang suara Tuhan bisa lembut, saudara-saudaraku ya. Bisa bersifat tuntunan, bisa bersifat nasihat, bisa juga bersifat teguran, saudaraku. Jadi biarkan Tuhan yang bicara kepada kita semua pada pagi hari ini, saudaraku. Jadi firman Tuhan ini seperti pedang roh, dia seperti api, ya saudaraku. Jadi pedang itu membersihkan, api juga membersihkan. Jadi hidup kita dibersihkan dari waktu ke waktu, sehingga kita menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Katakan amin. Jadi itu cara kita bercermin di hadapan Tuhan lewat firman Tuhan. Jadi firman adalah cermin hidup kita. Sehingga kita bisa lihat, oh kita masih punya banyak kekurangan, kesalahan. Kita punya banyak hal-hal yang perlu diperbaiki. Supaya kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan. Katakan amin. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus sampai hari ini masih berbicara bagi orang percaya. Sama percaya bahwa Tuhan masih berbicara bagi kita sekalian sampai hari ini. Lambaikan tangan. Amin. Sebab itu, saudaraku, Tuhan beri kita firman setiap hari, baik pagi maupun malam, saudaraku. Dan orang Kristen yang suka mendengar firman Tuhan sudah bisa dipastikan imannya bertumbuh. Ya, saudara kasih Tuhan, kasih dan pengampunan Tuhan berikan juga bagi orang yang tidak mengeraskan hatinya. Katakan amin. Saat dia mendengar firman Tuhan. Karena orang yang mengeraskan hatinya, dia akan jatuh dalam berbagai-bagai malapetaka. Contohnya Saul, saudaraku, ya. Tuhan bicara tapi dia mengeraskan hatinya, jatuh dalam berbagai malapetaka. Demikian juga dengan Firaun, Raja Mesir, saudaraku. Tuhan memberikan firman yang disampaikan hamba Tuhan Musa. Firaun mengeraskan hatinya, sehingga Firaun jatuh dalam berbagai-bagai malapetaka. Malapetaka tulah yang pertama sampai yang ke-10 paling mengerikan, kematian anak-anak sulung di Mesir. Dan yang luar biasa, orang Israel di setiap ambang pintu rumah mereka, mereka selalu memberikan tanda darah. Darah berarti ada domba, ada hewan, korban yang dikorbankan, disembelih. Dan darahnya itu dipercik, ditaruh di depan ambang pintu rumahnya. Sehingga ketika malaikat maut lewat, dia melihat ada tanda darah dan orang Israel, keluarga itu luput dari malapetaka, dari musibah yang sedang terjadi menimpa orang Mesir. Semua orang Mesir mati. Anak-anak sulung dari kalangan rakyat biasa, rakyat jelata sampai di kalangan istana semua pada mati, termasuk manusia dan hewan. Ya, saudaraku. Namun di tempat kediaman orang Israel, umat Tuhan yang mendengar firman Tuhan, mereka taat, saudaraku. Mereka menaruh tanda darah itu di ambang pintu rumah mereka, sehingga mereka tidak kena musibah. Bapak Ibu sekalian, hari ini coba kita perhatikan hidup kita hari-hari ini. Kalau kita mau hidup bahagia, mau hidup tenang, dengarkan firman Tuhan. Biarkan Allah bicara kepada saudara sekalian. Ya, Allah bicara terkadang lewat nasihat, lewat teguran yang keras, supaya mengingatkan kita sadar bahwa hari-hari ini kita butuh firman Tuhan yang menuntun langkah-langkah hidup kita, supaya kita tidak keluar dari jalur, kita tidak keluar dari rel firman Tuhan. Ya, supaya kita bisa mendapatkan kebaikan Tuhan. Dan hal ini dapat kita baca
Di dalam Injil Yohanes 4 ayat 25 sampai dengan 27, saudaraku. Ada 3 kebenaran sebagai ciri dari orang yang mendengar saat Tuhan berbicara padanya. Kalau saudara-saudara ingin mengerti bagaimana Tuhan berbicara kepada saudara-saudara sekalian secara pribadi, maka inilah rahasianya, saudaraku. Rahasia yang pertama, let God speak to you. Biarkan Allah berbicara padamu. Rahasia yang pertama, ini ciri yang pertama adalah dia adalah orang yang mengetahui. Mengetahui apa, saudaraku? Mengetahui kedatangan Mesias, yaitu Kristus Yesus, Tuhan bagi umatnya. Jadi Yesus datang untuk siapa? Untuk umatnya, saudaraku. Ya, mari kita lihat Yohanes 4 ayat 25. Ya, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Saudara perhatikan ayat ini. Ini adalah jawaban dari seorang perempuan Samaria, perempuan yang dia menyadari bahwa Tuhan sedang bicara kepada dia, Tuhan sedang mengcounter dia tentang kehidupan dia, background dia yang dia sembunyikan. Dia hidup dalam dosa, perzinahan, percabulan. Dia sudah punya 6 suami. Dan dia pikir Yesus yang dia temui di sumur Yakub akan menjadi suami dia yang berikutnya, yang ke-7. Ternyata dia menyadari di situ bahwa dia langsung dibukakan Tuhan siapakah dia sesungguhnya, saudaraku, ya. Sehingga dia berkata demikian. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu. Taunya bagaimana? Bahwa Mesias, ya, Mesias akan datang yang disebut Kristus. Kristus itu yang diurapi, ya. Mesias itu raja kemuliaan. Kristus, apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Jadi rahasia yang pertama, let God speak to you. Biarkan Allah bicara kepadamu. Rahasia yang pertama, orang mengerti Allah berbicara kepada dia, itu adalah dia adalah orang mengetahui. Mengetahui apa, saudaraku? Dia mengetahui kedatangan Mesias, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita bagi umatnya. Saudaraku, saya percaya bahwa Tuhan datang untuk kita semua umatnya. Amin. Termasuk perempuan ini, saudaraku, perempuan yang berdosa ini. Mereka adalah orang Samaria. Orang Samaria yang sudah saya jelaskan yang lalu, mereka itu adalah masyarakat yang sudah kawin campur, saudaraku, ya, sehingga mereka bukan menjadi orang Israel tulen lagi. Mereka sudah menjadi campuran, sehingga oleh orang Israel sendiri menganggap mereka orang Samaria ini sebagai masyarakat yang kelas 2, saudaraku, masyarakat bawah, susah kasar Tuhan. Kalau di dalam itu daerah kami di Kepulauan Kei, itu di sana memang ada semacam tiga ras, ya, kasta. Ada kasta yang di atas, kasta yang di tengah, ada kasta yang di bawah, saudaraku. Jadi biasanya kasta yang di atas mereka tidak boleh kumpul dengan kasta yang di bawah, saudaraku, ya. Dan mereka juga tidak boleh makan bersama-sama. Itu menurut adat di sana, saudaraku. Tapi dengan berjalannya waktu, berjalannya perkembangan zaman ini, orang sudah mulai mengerti firman, sehingga mereka melihat tidak ada lagi pembedaan antara ras atau kasta itu, saudaraku, ya. Semua orang itu dikasihi Tuhan sama, baik kasta atas, kasta tengah, kasta bawah, semua dikasihi Tuhan, ya. Cuma manusia saja yang menggolong-golongkan, membedakan itu. Tuhan datang untuk semua orang, semua lapisan masyarakat, kasta ningrat, kasta yang bukan ningrat, dia datang kepada semua, saudara, ya. Apalagi kalau kita adalah umat Tuhan yang percaya, ini kita bersyukur kedatangan Yesus ini benar-benar menunjukkan kasih-Nya kepada kita, ya. Ini yang pertama. Mari kita lihat, saudaraku. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita perhatikan, saudaraku, let God speak to you. Biarkan Allah bicara padamu. Nah, ini rahasia yang kedua, siapakah orangnya? Yang kedua, ciri yang kedua, dia adalah orang yang menerima. Menerima apa, saudaraku? Dia menerima pernyataan Yesus akan dirinya yang sedang berkata-kata kepada dia. Ya, mari kita lihat di dalam ayat 26, Yohanes 4 ayat 26. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Amin. Waktu wanita ini berkata bahwa aku tahu bahwa Mesias akan datang, yaitu Kristus, dia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Dan Yesus bilang, akulah dia yang kamu maksudkan itu. Jadi Yesus langsung menyatakan, saudaraku, semua pernyataan akan dirinya yang dimaksud oleh wanita itu bahwa Kristus akan datang. Dia sudah datang sekarang.
dan sedang bercakap-cakap dengan engkau. Saudara kasihan Tuhan, itulah Bapak Ibu sekalian ya. Rahasia yang kedua, saudaraku, kalau kita mau dengarkan Allah bicara kepada kita, nah kita perlu menerima dulu, jangan menolak saudaraku ya. Jangan menyangkali, jangan menolak saudaraku. Menerima apa? Menerima pernyataan Yesus akan dirinya yang sedang berkata-kata. Jadi pada saat ini Tuhan menyatakan dirinya kepada kita sekalian lewat firman Tuhan. Karena waktu engkau dengar firman Tuhan, itu Allah sedang bicara kepadamu. Katakan amin. Melalui hamba Tuhan, melalui orang tua, melalui majikan, bos, atau melalui saudara pimpinan, atau melalui saudaraku siapa saja Tuhan bisa pakai. Bahkan Tuhan bisa pakai alam semesta untuk bicara kepada kita sekalian. Ya, Tuhan punya berbagai macam cara untuk bicara kepada kita, termasuk Tuhan bisa bicara kepada kita lewat persoalan-persoalan yang kau alami dalam kehidupan ini, baik lewat masalah keuangan, masalah ekonomi, masalah bisnis, karir, pekerjaan, termasuk masalah kesehatan saudaraku. Tuhan sedang bicara kepada kita sekalian. Supaya apa? Kita sadar, kita tidak lupa diri, kita ingat bahwa ini waktunya kita butuh Tuhan. Kita butuh mendengar suaranya, kita butuh mendengar akan firman-Nya. Katakan amin. Ini yang kedua ya. Mari kita lihat yang ketiga, let's God speak to you. Biarkan Allah bicara kepadamu. Yang ketiga, dan siapakah orang yang membiarkan Allah bicara kepada dia? Ciri yang ketiga adalah dia adalah orang yang memahami. Memahami apa, saudaraku? Dia memahami rencana akan keselamatan dari Tuhan Yesus bagi orang berdosa. Nah, siapa orang berdosa yang dimaksud? Perempuan Samaria ini. Mari kita lihat ya, Yohanes 4 ayat 27. Ya, pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan, tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki, atau apa yang hendak percakapan dengan dia. Amin. Jadi murid-murid sebelum dikatakan di ayat-ayat sebelumnya, pada waktu Yesus ada di sumur Yakub karena dia letih, dia lelah ya, dia ingin beristirahat situ, dan murid-murid mereka pergi semuanya. Pergi ke kota untuk mereka membeli makanan supaya nanti mereka makan bersama dengan Yesus. Nah, dalam perjalanan mereka pergi ke kota itulah datang seorang perempuan Samaria, perempuan yang berdosa ini, dan Yesus mulai mengadakan penginjilan pribadi. Dia sedang membawa misi keselamatan kepada wanita perempuan yang dalam dosa perzinahan percabulan ini. Dan akhirnya dia tahu sekarang bahwa inilah Kristus, Mesias yang diurapi sedang bicara kepada dia. Saudaraku, dan murid-murid pada waktu mereka kembali dari kota, mereka dapat Yesus sedang berbicara kepada perempuan ini. Mereka tidak komen, mereka mereka tutup mulutnya, saudara-saudaraku. Mereka tidak berani mengatakan yang enggak-enggak, mereka tidak berani memfitnah, mereka tidak berani mencurigai Yesus melakukan hal-hal yang tidak patut menurut bayangan mereka. Saudara, artinya apa? Orang-orang yang mau Allah bicara kepada mereka secara pribadi, mereka akan memahami rencana keselamatan Tuhan Yesus itu bagi orang berdosa. Mereka tahu, oh iya, ternyata nih Yesus sedang mengadakan penginjilan pribadi kepada wanita ini. Yesus sedang mengkonseling dia, saudaraku. Bapak Ibu sekalian, jadi inilah kita lihat misi daripada Tuhan Yesus itu datang untuk mencari dan menyelamatkan orang berdosa. Karena bukan orang benar yang membutuhkan juru selamat, bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, tapi orang berdosa, orang sakit yang membutuhkan tabib itu, saudaraku. Dan Yesus adalah tabib itu. Yesus adalah sang penyembuh itu. Yesus adalah juru selamat yang menyelamatkan umatnya dari dosanya. Amin. Ini yang ketiga ya. Mari kita lihat lalu apa hasilnya. Hasil yang pertama, saudaraku, let's God speak to you. Biarkan Allah bicara kepadamu. Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, saudaraku, apa yang terjadi? Dia melakukan segala sesuatu yang dia dengar. Jadi engkau dan saya bukan menjadi pendengar saja. Pendengar aja tidak cukup. Menjadi pelaku firman. Kalau menjadi pendengar, Bapak Ibu, tidak ada gunanya. Ya, mari kita lihat Yohanes pasal 4 ayat 25. Ya, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Apabila ia datang, yaitu Kristus. Ternyata Kristus sudah datang dan sedang berbicara kepada dia. Apabila ia datang, apa yang terjadi?
Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Maksudnya apa? Jadi pada waktu mereka dengar apa yang Kristus beritakan itu, mereka bukan menjadi pendengar saja, tapi mereka melakukan firman Tuhan. Yang mengerti lambaikan tangan, bahwa Kristus datang memberitakan segala sesuatu dan kita siap melakukan firman Tuhan. Yang percaya lambaikan tangan, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Jadi orang Kristen yang hanya dengar firman pagi malam, tapi tidak melakukan, tidak ada gunanya. Tapi kita dengar dan kita lakukan, dengar dan kita lakukan. Itu benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Amin. Sebagai dampak, sebagai hasil dari let's God speak to you. Biarkan Allah bicara kepadamu. Haleluya. Mari kita lihat yang kedua, hasil yang kedua, let's God speak to you. Hasilnya apa, saudaraku? Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menerima apa? Dia menerima pernyataan Yesus yang sedang dia dengar. Jadi pada waktu Yesus menyatakan dirinya, nah orang berdosa ini dengar, saudaraku. Mari kita lihat. Yohanes 4 ayat 26. Ya, Yohanes 4 ayat 26. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Amin. Kata Yesus kepada perempuan Samaria yang berdosa ini, yang sedang Yesus injili. Yesus bilang apa? Akulah dia. Jadi Yesus berterus terang kepada perempuan ini, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Wow, luar biasa. Let's God speak to you. Biarkan Allah bicara kepadamu. Jadi Allah menyatakan dirinya kepada kita sekalian lewat firman Tuhan. Seperti pagi ini. Yang percaya dengan sukacita lambaikan tangan dan kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tuhan bicara kepada kita karena Tuhan sayang kita. Tuhan menasihati kita karena Tuhan sayang kita. Tuhan menegur kita lewat firman Tuhan karena Tuhan sayang kita. Karena Tuhan ingin jangan ada satupun yang binasa. Amin. Seperti perempuan Samaria dan luar biasa dampak dari pertemuan dia dengan Yesus mengubah hidupnya, mengubah pola pikirnya, mengubah cara hidupnya, mengubah karakternya, mengubah keegoisannya, mengubah kehidupan yang dalam dosa, saudaraku. Segera menjadi orang yang bertobat dan dia bawa seisi kampung Samaria untuk datang berjumpa dengan Yesus. Dan penginjil pertama kali yang membawa jiwa pada Tuhan, bukan Petrus, bukan Yohanes, bukan Andreas, bukan murid Yesus yang lain, tapi perempuan ini, saudaraku. Dia bisa memenangkan jiwa untuk Tuhan luar biasa, Bapak Ibu, ya. Saudara, karena itu jangan kita batasi orang berdosa yang datang pada Tuhan. Dosa apapun yang dilakukan, kalau dia mau bertobat sungguh-sungguh, dia akan dipakai Tuhan lebih heran, lebih dahsyat daripada orang-orang Kristen yang, saudaraku, menamakan diri orang yang alim, yang suci ini. Tuhan akan pakai orang-orang ini luar biasa, ya, Bapak Ibu. Karena itu saya sangat percaya, Bapak Ibu, Tuhan punya rencana yang besar atas umatnya supaya mereka semua diselamatkan. Mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir. Let's God speak to you. Biarkan Allah bicara kepadamu. Yang ketiga, ini dampak hasil yang ketiga dari Tuhan bicara kepada orang berdosa. Selalu lihat ya, orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Soalnya dia tidak memiliki prasangka yang buruk pada Yesus. Dia tidak mencurigai Yesus. Dia tidak mengadakan gosip-gosip yang melebar kemana-mana. Dia menjadi orang yang sangat bijaksana. Mari kita lihat. Yohanes 4 ayat 27. Ya, pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan. Atau apa yang kau percakapkan dengan dia. Jadi mereka tutup mulutnya, saudaraku. Mereka tidak komen yang negatif, saudaraku. Mereka tidak membuat gosip dan mereka viral kemana-mana. Nah, saudaraku, orang zaman now ini, saudaraku, mereka cepat sekali menyebar gosip. Itu paling cepat tersebar kemana-mana, saudaraku. Harusnya kalau orang menyadari bahwa Allah sedang bicara kepada dia, dia menjadi orang yang bijaksana, saudaraku. Ya, Bapak Ibu sekalian, Alkitab menyatakan, saudaraku, bahwa jangan bergaul dengan orang yang bocor mulutnya. Kalau orang yang bocor mulutnya, saudaraku, dia akan membuat kehilangan sahabat-sahabat baik. Karena itu kita perlu bijaksana dalam hal ini, Bapak Ibu, ya. Karena orang yang suka membocorkan rahasia, saudaraku, dia tidak akan pernah bahagia. Ya, lihat, ini murid-murid Yesus, mereka punya hak bisa gosip, bisa berkomen macam-macam, tapi mereka diam, saudaraku. Mereka tidak berkata apapun, satu kata pun mereka tidak ucapkan itu pada Yesus, ya. Karena mereka mengerti bahwa misi Yesus datang untuk mencari, menyelamatkan orang berdosa. Saya berdoa supaya pagi ini Tuhan bicara kepada kita sehingga kita mengerti, kita makin memahami tentang rencana Tuhan yang besar. Bapak Ibu, berpikirlah yang positif, berkatalah yang positif, sehingga hal-hal yang positif
itu akan terjadi dalam kehidupan kita sekalian. Ya, biarlah Tuhan memberkati kita semua di pagi hari ini melalui firman Tuhan yang kita sudah dengar. Dan sahabat kita kekasih Tuhan akan berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Oke, saya ingin ngecek dulu Ibu Weli Hukubun. Bagaimana keadaan Ibu di sana? Yes, shalom Bapak Pendeta. Makan Bapak Ibu semua. Ya, puji Tuhan. Ada perubahan. Amin. Ya, karena doa dari Bapak Pendeta dan semua Amin. persiapan. Ya, Kami tetap doakan Ibu ya. Kita semua tetap doakan Ibu dan Ibu tetap semangat ya. Karena Tuhan punya rencana besar atas kehidupan Ibu. Jangan takut, jangan susah, jangan khawatir. Tetap percaya. Semua akan baik-baik aja. Kita akan berdoa bersama-sama dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Indriani, koordinator malam kita. Ya, shalom, selamat pagi semuanya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapak, terima kasih Bapak, pagi hari ini kami bersyukur Tuhan telah mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang baik Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami selalu ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau Allah yang bijaksana Tuhan, melakukan apa saja demi kebenaran nama-Mu Tuhan. Berkati Tuhan semua yang ikut Tuhan. Jadikan semua ini akan tambah hari tambah mengasihi Engkau. Tambah hari tambah percaya akan kasih kemurahan-Mu Tuhan. Dan Kau selalu kami harapkan Tuhan. Pengharapan kami hanya pada-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih hari lebih heran untuk memartakan kerajaan-Mu Tuhan, sehingga apa yang dikatakan hamba-Mu menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Berkati kesehatannya, berkati keluarganya, apa yang dilakukan Tuhan berhasil. Terima kasih Tuhan, kami percaya, haleluya, amin. Kami kembalikan ke Praise the Lord. Tuhan berkati Ibu Indriani untuk doa yang sangat indah sekali ya pagi ini. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Oke, kembali kepada host kita pagi ini. Ya, terima kasih kepada Bapak Bruri yang telah membawakan doa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan juga kepada Ibu Indriani yang telah membawa doa peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dalam pergumulan dan berbeban berat, dapat menulis chat di kolom pesan dan mengirimkan permohonan doa di depan layar monitor agar didoakan langsung oleh Bapak Gembala dan tim doa. Dan terima kasih juga kepada Bapak John yang luar biasa atas puji-pujian dan firman Tuhan yang kami dengar. Kiranya boleh menjadi rema buat kami dan menjadi berkat buat kami semua, dan setia melakukannya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak John yang sudah melayani kami pagi maupun malam, dan berkati keluarga besarnya, jauhkan dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kami akan masuk dalam doa profetik yang akan dibawakan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Silakan Ibu Joyce. Ya, terima kasih Ibu Rosalin. Sama-sama. Shalom. Kekasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa profetik. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami rawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah
orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I Aereti. receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I Aereti. receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I Aereti. receive. Setiap lutut berteluk dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everything. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Receive. Semua pelayanan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam Yes. kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa rawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan pendoanya. Amin. I receive. receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Joyce. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Ya, Ibu kembalikan. Joyce. Ya, terima Tuhan kasih. Yesus memberkati. Dan sekarang kita akan masuk dalam pengumuman yang akan dibawakan oleh Ibu Lea Siwalete dari Surabaya. Silakan Ibu Lea. Baik, bisa dibuka Bu ya. Oh, ada. Dan buka mic. Halo, halo. Baik, bisa dibuka Bu ya. Ya. Terima kasih, Pak John. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Ya, shalom. Maaf Pak John, punya saya ini keluar masuk signalnya mungkin. Ya. Iya, mah nggak apa-apa, mah. Baik, saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat yang ke-6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC di 0331268401 atau via rekening UFO Gereja CLCC di 081306929929 atas nama Marius Yohanes. Kurang naik Pak Jan. Ya, ini masalah signal ya. Oh, iya. Oke, masalah signal. Baik, mungkin
Sama aja terus kan. Ya, masalah Recapnya putus lagi. Kan ada yang ada. Kita doa. Amin. Haleluya, praise the Lord. Terpujilah Tuhan. Halo, signalnya ya, signal. Tes. Ya, Halo. sound ini dapat ditransfer ke Indonesia Gereja CLC. Sudah itu. oke. Tes, tes. Boleh nyanyi satu pujian dulu dah. Nyanyi satu pujian dulu. Baik, Pak John. Menunggu. Haleluya. Kita Kiranya buka. ngapainnya? Aku Bisa kasih apa yang buka? Datang. Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Iku. Ku mengasihi Engkau dengan segenap jiwaku. Dapat. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu. Buka deg-deg itu tadi. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin. Amin. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Ya, silakan Ibu Lea bisa dilanjutkan ya. Ya, baik Pastor John. Ya. Hadirilah ibadah doa malam mujizat yang diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi Gereja CLCC yang dimulai pukul 4 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang berbeban berat, bagi kita semua yang dalam pergumulan dan yang berbeban berat. Datang dengan iman, pulang membawa mujizat. Amin. Doakan acara pernikahan kudus di Gereja CLCC Surabaya yang diadakan pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023. Pasangan dari Bapak Yohanes dan Ibu Ingrid. Info penting spesial Happy Birthday Mei 2023. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Siapa lagi yang menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistewati di 081314182202. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat
pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Lea dan juga sebuah pujian yang indah sekali. Tuhan berkati Ibu Lea. Kasih Pastor. Ya. Terima kasih kepada Ibu Lea yang telah membawa pujian dan juga Mau apa? pengumuman. Hmm? Tuhan Yesus memberkati. Kak, Dan sekarang kita sudah sampai pada akhir, yaitu doa berkat. Dan sebelum doa berkat, saya selaku host mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu seiman. Dan sebelum doa berkat, kami akan kembalikan kepada Bapak Koordinator Bapak Yanto yang akan menyampaikan beberapa hal. Silakan Bapak Yanto. Ya, terima kasih kepada Ibu Rosalin yang telah memimpin ibadah ini sebagai host. Terima kasih atas kerjasamanya. Kita dukung Sama-sama. terus dalam doa, Ibu, supaya sehat terus. Ya, terima kasih Amin. kepada Opa Amin. juga terima kasih atas kehadirannya. Tuhan memberkati. Dan terima kasih kepada Ibu Joyce atas kerjasamanya. Tuhan memberkati, termasuk Bu Joyce. Kita dukung terus dalam doa, di mana ujiannya sangat berat, sungguh luar biasa sangat berat. Tapi saya yakin dan percaya Bu Joyce tetap mengandalkan Tuhan. Terima kasih kepada Bu Lea juga, ujiannya juga luar biasa sama-sama ya. Terus kita mengandalkan Tuhan, saya yakin dan percaya, iman Bu Lea sangat luar biasa juga. Terima kasih atas kerjasamanya, dan kepada Bu Indiani juga begitu, terima kasih. Bu Sinta dan Bu Weli juga terus kita dukung dalam doa ya Bu Weli, luar biasa. Ya, semangat terus Bu Weli. Terima kasih, Tuhan berkati. Tak lupa juga kepada Bapak Pendeta kita John Sarbunan yang juga setia dalam melayani. Kita dukung dalam doa juga, Tuhan selalu memberikan kesehatan yang terus sehingga kita dapat dilayani oleh Tuhan. Terima kasih sekali lagi Pak Pendeta atas pelayanannya. Tuhan memberkati. Selanjutnya kami silakan kembali kepada Ibu kita Rosalin dari Jerman. Silakan Ibu. Ya. Ya, terima kasih Bapak Yanto Ya, yang dipakai sama-sama. Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kami akan menerima doa berkat yang akan disampaikan oleh gembala kita, yaitu Pastor John Sarbunan. Silakan Bapak John. ya Pak John, Ya, Bu Joyce. kita minta tolong. Cucu saya akan mau masuk di SMP, Pak John. Josan, Pak John. Josan, oke. Dia lagi duduk di sebelah saya, Pak John. Oh iya. Pak John, saya juga minta untuk Michael, Pak John. Ya, Michael, oke. Ya, dia juga cari kerja. Juga masih sakit, Pak John. Nanti hari Jumat kembali lagi ke rumah sakit. CT scan Ya. itu kemarin salah nggak jadi. Janjian sama dokter. Oke. Kita akan doakan tuh saudara-saudara kita yang dalam pergumulan ya pada pagi hari ini. Baik saudara, kita akan satu dalam doa. Haleluya. Jesus Christ, we love you. We love you, Jesus. We love you. Haleluya. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Di mana ada iman, di situ ada mujizat ajaib akan terjadi. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Sebab dari Tuhan datang pertolongan. Di saat kau mencari pertolongan kemana-mana, tidak ada pertolongan. Hanya Tuhanlah penolongmu, penyembuhmu, pemulihmu, pembelamu. Dia Tuhan yang mendengar setiap doamu. Jangan susah hatimu, ada Tuhan di sini. Dan Tuhan sedang menjamah engkau pagi ini. Tuhan sedang bicara kepadamu lewat firman-Nya. Tuhan sedang menyembuhkan penyakitmu malam ini. Oh rabayada masyikara labayada basida labayada ba. Mari sekarang terima dengan iman. Dalam nama Yesus. Ibu Joyce. Beban-beban yang engkau alami dalam hidup ini, Tuhan katakan tidak melebihi kekuatanmu. Sebab pencobaan-pencobaan yang engkau alami ialah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatanmu. Karena Tuhan itu setia sehingga Dia memberikan engkau jalan keluar. Jangan susah hatimu, datang pada Yesus.
Jalan-jalan yang buntu akan terbuka, pintu-pintu yang tertutup akan terbuka. Kuatkan hatimu, teguhkan imanmu. Imanmu pada Yesus tidak akan pernah mempermalukanmu. Pengharapan pada Tuhan tidak akan pernah mengecewakanmu. Berbahagialah orang yang percaya pada Tuhan. Akan datang waktunya Tuhan menjumpai dia dan Tuhan beri engkau pertolongan. Terima sekarang. Anugerah Allah mengalir atas hidupmu. Kuasa kemenangan, pemulihan, kesembuhan, pertolongan Tuhan terjadi atas hidupmu. Di dalam nama Yesus, engkau dipulihkan roh jiwa tubuhmu. Bahkan juga keluargamu dipulihkan Tuhan, diselamatkan. Tuhan menyelamatkan suamimu, Tuhan menyelamatkan semua anak mantu cucumu. Untuk anak Josan, cucu Bu Joyce yang akan masuk ke SMP, Tuhan Yehova Jireh menyediakan semua yang dibutuhkannya. Berikan dia masa depan penuh harapan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berikan kecukupan, bukan cuma sekedar kecukupan, tapi kelimpahan. Dalam hal makanan, dalam hal berkat-berkat keuangan. Memberkati pekerjaan suamimu, Pak Umar, sehingga apa yang menjadi agenda-agenda ke depan, Tuhan akan membawa untuk berjalan bersama dengan Tuhan akan tetapkan hatinya untuk lebih mencintai Tuhan di atas segalanya. Dan ketika dia mulai mencintai Tuhan di atas segalanya, dia akan mencintai engkau sebagai istrinya. Dia akan mencintai anak mantu cucunya dalam nama Yesus. Dia menjadi suami kepala keluarga yang baik. Bahkan dia menjadi imam dalam keluarga. Jangan takut, Bu. Tuhan mendengar doamu. Setiap rintihan, tangisan air matamu, dia sudah tampung dalam kirbatnya. Terima dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan engkau saat ini juga. Haleluya. Untuk Ibu Meli Hukubun, dalam nama Yesus. Tuhan sedang memulihkan engkau hari ini. Tuhan sedang menyembuhkan engkau hari ini. Dan Tuhan sudah sembuhkan engkau. Terima dalam nama Yesus. Aliran kuasa Tuhan mengalir atas tubuhmu. Menyembuhkan engkau oleh bilur Yesus, engkau disembuhkan Tuhan. Dialah penyembuhmu. Dialah dokter, tabib yang ajaib bagimu. Dalam nama Yesus hari ini aku berkata, setiap penyakit dan kelemahan dipatahkan dalam nama Yesus. Jadilah sembuh, jadilah sehat, jadilah pulih. Terimalah kekuatan kemenangan daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati Bu Weli bersama semua anak mantu cucunya. Untuk Pak Wahyu dan Ibu Sinta, Tuhan menolong mereka dalam setiap proyek mereka dalam nama Yesus. Semua dilancarkan, dimudahkan. Pengecoran yang dilakukan di Wamena, Tuhan sudah berikan cuaca yang baik sehingga terjadi percepatan untuk pengeringan tiang-tiang listrik yang dicor itu. Terima kasih Bapak. Tuhan memberkati Bu Welis keluarga di kota Jayapura, Papua. Jadikan mereka menjadi saksi Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Untuk Ibu Lea Siwalete, Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkanmu, dan aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkanmu. Dia Immanuel, dia ada selalu bersama dengan engkau dalam setiap situasi keadaan. Dia beri engkau pertolongan. Bisa engkau mengalami badai kehidupanmu, percayalah, badai hidupmu satu persatu akan berlalu. Satu persatu akan berakhir. Dan engkau lihat kemenangan, endingnya. Tuhan pulihkan engkau, Tuhan berkati engkau. Tuhan sembuhkan juga tubuhmu saat ini juga dalam nama Yesus. Setiap kelemahan dan sakit penyakit disembuhkan Tuhan. Terima. Tuhan sedang menyembuhkan dan sudah menyembuhkan engkau hari ini. Bahkan juga untuk anak Michael, Tuhan pulihkan, sembuhkan dia. Dan Tuhan berikan dia pekerjaan terbaik di saat dia mencari pekerjaan. Tuhan inginkan hari ini bahwa engkau lebih dekat, dirimu lebih dekat, Michael juga lebih dekat. Karena Tuhan sudah perintahkan orang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan. Apa yang tidak pernah kau lihat dengan mata, tidak pernah kau dengar dengan telinga, tidak pernah timbul dalam hatimu, tidak pernah kau pikirkan, Tuhan sudah sediakan bagimu. Terima hari ini. Tuhan sedang berkati dan pulihkan hidupmu dalam nama Yesus. Berkati keuangan, ekonomi, pekerjaan, karir, bisnis, apapun. Tuhan buat engkau bertambah-tambah. Bahkan dalam pelayanan, Tuhan akan pakai engkau menjadi berkat kesaksian bagi banyak orang. Ini doa kami kepadamu. Tuhan berkati koordinator pagi ini Pak Yanto dan tim yang sudah melayani. Berkati Pak Yanto dan keluarganya, berkati kesehatan tubuhnya, berkati pekerjaannya, berkati keluarga anak mantu cucunya, berkati istrinya Bu Yani, berkati mereka semua dalam perlindungan Tuhan sempurna. Terima kasih. Tuhan menjamah engkau pagi ini Pak Yanto. Tuhan bicara kepadamu, Tuhan pulihkan engkau, Tuhan sembuhkan engkau. Karena tubuhmu adalah bait Allah, bait Roh Kudus, bukan rumah penyakit dan kelemahan. Di dalam nama Yesus, Tuhan beri engkau kekuatan damai sejahtera kemenangan. Dalam nama Yesus, bersama istri, anak, mantu, cucumu. Semua dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Berkati juga saat ini, Ibu Rosalin Pak Bruri yang ada di Jerman.
Tuhan beri engkau perlindungan, kekuatan. Tuhan sudah berkata sampai masa tua dan putih rambutmu, aku menggendong engkau. Dan aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Di tengah-tengah persoalan badai hidupmu, semua akan berlalu satu persatu. Berdoa untuk kesehatan Bu Rosalin, bagian kakinya. Tuhan menjamah engkau, Tuhan sedang memulihkan engkau, Tuhan sedang menyembuhkan engkau. Dan Tuhan sudah pulihkan engkau saat ini juga. Di dalam nama Yesus, terima aliran kesembuhan mengalir atas tubuhmu. Bahkan saat engkau datang check up di dokter pun tidak ada hal yang mengkhawatirkan, tidak ada hal yang menakutkan. Semua akan berjalan dengan lancar. Tuhan panjangkan umur Pak Bruri, Bu Rosalin, biarlah mereka dapat melihat kebahagiaan itu semua anak mantu cucu yang ada di Jerman. Terima kasih, berikan mereka apa yang menjadi hak mereka, apa yang menjadi bagian mereka. Buat mereka selalu berbahagia, bersuka cita, melewati hari-hari hidup ini. Di tengah-tengah kesulitan persoalan, mereka akan keluar sebagai seorang pemenang. Dan Tuhan pakai mereka menjadi berkat kesaksian bagi banyak orang. Ini doa kami kepadamu. Oh Tuhan, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari Tuhan engkau berkati juga Ibu Indriani di pagi hari ini. Tangan Tuhan yang kuat sedang memegang engkau. Tangan Tuhan yang kuat sedang menopang engkau. Tangan Tuhan yang kuat sedang membukakan jalan bagimu. Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang besar dalam kehidupanmu. Tuhan sudah melihat hatimu. Tetaplah setia Ibu, karena orang yang setia akan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Tuhan akan menggenapi janji firman yang telah engkau dengar, yang telah engkau simpan dalam hatimu, yang telah engkau pegang. Tuhan akan memberkati engkau bersama dengan semua anak mantu cucumu. Mereka diberkati Tuhan. Baik keuangan, ekonomi, karir, bisnisnya. Tuhan akan mencukupi, Tuhan akan menyediakan, bahkan dia menambahkan apa yang kau butuhkan. Dalam nama Yesus, Tuhan semua yang hadir pagi ini, Tuhan berkati semua. Apa yang mereka persembahkan, apa yang mereka tabur, mereka tuai kembali 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Sampai kau datang, kau memberi mereka hidup yang kekal bersama dengan anak, mantu, cucu, keturunan mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga teringat Tuhan akan sahabat-sahabat kami yang tidak sempat hadir pagi ini. Tuhan sembuhkan Pak Darmawan, pulihkan kesehatannya, keuangannya, ekonomi bisnisnya, persiapan pernikahan bersama dengan Tuhan Ibu, ya Tuhan Hananova, Tuhan tolong Pak Yohanes, Ibu Ingrid juga untuk tanggal 15 berkati persiapan pernikahan mereka. Semua boleh berjalan lancar dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih, Engkau sembuhkan Ibu Ong Kyokim, Engkau sembuhkan Ibu ya Tuhan Ratna, Engkau sembuhkan Ibu Marta. Engkau juga sembuhkan ya Tuhan Ibu Warni Utami yang sudah lama tidak hadir, jamah dia, sembuhkan dia. Tuhan Engkau juga sembuhkan sahabat terkasih Ibu ya Tuhan Linda Effendi, sembuhkan dia Tuhan. Dari ya Tuhan gangguan stroke bagian kiri, Tuhan sembuhkan engkau Ibu Linda dalam nama Yesus. Tuhan hiburkan hatimu, Tuhan kuatkan engkau, Tuhan jamah engkau dalam nama Yesus. Oleh bilur Yesus engkau disembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami kepadamu. Banyak yang kami hendak naikkan, kami minta, kami percaya Tuhan sudah mendengar, Tuhan sudah menjawab doa kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk persiapan pernikahan pasangan-pasangan yang akan menikah di gereja CLCC. Waktu-waktu yang akan datang kami percaya Tuhan persiapkan pasangan-pasangan ini. Roh jiwa tubuh mereka tidak bercacat celah, dikuduskan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan persiapan-persiapan keuangan semuanya Tuhan cukupi, Tuhan sediakan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Berkati kebaktian nanti malam juga. Tuhan berkati Ibu ADC dan tim yang akan melayani. Terima kasih Tuhan. Kami percaya urapan kuasa Tuhan mengalir. Dan berkati kami hamba-Mu, sekeluarga Tuhan berkati. Oh Tuhan Ibu Sinta, berkati Yohan, berkati Cindy, berkati James. Semua anak-anak kami diberkati Tuhan. Mari saudaraku, kita terimalah berkat ini. Terimalah berkat Bapa, angkat kedua tanganmu. Arahkan wajahmu, angkat wajahmu. Engkau bukan orang yang kalah. Engkau bukan orang yang terpuruk. Engkau bukan orang yang kehilangan masa depan. Masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Apa yang sudah dicuri oleh musuh, Tuhan akan kembalikan itu dalam hidupmu. Tuhan akan buat itu semua melimpah dalam hidupmu. Supaya engkau tahu bahwa Tuhan Allah yang kau sembah kepadanya, engkau berbakti, beribadah, engkau melayani. Dia Tuhan yang setia akan menggenapi janjinya. Bapa, aku minta berkat-Mu untuk anak-anak-Mu pagi ini. Berkati mereka semua. Tidak satu pun yang luput dari berkat Tuhan. Tidak ada satu pun yang luput dari mujizat, kesembuhan. Tidak ada satu pun yang luput dari pertolongan Tuhan. Semua disertai Tuhan. Semua ditolong Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Diberkatilah kehidupanmu. Diberkatilah keturunanmu. Diberkatilah anak cucumu. Diberkatilah studi mereka. Diberkatilah pekerjaan mereka.
Diberkatilah kesehatan tubuhmu, diberkatilah keuanganmu, diberkatilah ekonomimu, diberkatilah karir bisnismu, diberkatilah juga pelayananmu. Semua yang hadir pagi ini sudah diberkati Tuhan, sudah disembuhkan Tuhan, sudah dipulihkan Tuhan, sudah ditolong Tuhan, sudah mengalami kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Turunkan berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kehidupan anak-anakmu pagi ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkati juga anak Gaza Tuhan, engkau punya masa depan penuh harapan. Tuhan pulihkan, Tuhan beri engkau juga pekerjaan yang terbaik. Di dalam nama Yesus, ini doa kami kepadamu. Di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, Amin. Amin. Terima kasih Pak John. Sama-sama Pak Yanto, Tuhan John, berkati. Tuhan berkati. Terima kasih Pak John. Ya, Bu Indiani, Terima Tuhan kasih berkati ya ya. Pak John. Tuhan berkati Pak Terima Bruri, kasih Bu Pak Rosalin, Yanto. Bu Weli, semangat Bu Joy. Ibu Rosalin. Yanto, Bu Rosali, Joy, terima Semangat Pak kasih. Yanto, semangat Pak Yanto. Lea, Terima kasih Bu Indri, Bu terima Weli, kasih Bu semoga Meli, cepat sembuh. terima kasih Bu Lea, semangat Bu Lea. Sinta, Cindy, ya, siapa ini? Yohan, Terima kasih Bu Sinta. Tuhan Yesus diberkati kita semua. God bless you. Amin. Amin. God bless you all. God bless you all. Sampai berjumpa lagi teman-teman semua. Ya, Pak John. Salam buat keluarga Ya, di rumah. Pak John. Selamat beristirahat, Bu Rosalin, Pak Bruri. Ya, selamat Tuhan berkati. beraktivitas. Ya, Bye-bye. Bye. itu.